Nah, di sini wireless router ini saya klik terlebih dahulu. Nah, ini tampilan dari wireless router. Nah, ini tampilan dari wireless router atau access point. Jadi wireless router ini sama kayak switch atau hub tadi, cuman nanti dia bisa menghubungkan ke network yang lain. Nah, di sini ada port yang warna biru. Port warna biru ini digunakan untuk dihubungkan ke internet. Kalau misalkan Bapak Ibu di rumah langganan internet, nah biasanya dicolokinya langsung ke warna yang biru ini. Gitu. Jadi di warna biru ini adalah untuk dari internet. Jadi dicolokin nanti sudah dapat IP address secara otomatis tuh. Karena sudah disetting secara defaultnya adalah DHCP client. Nah, kalau yang warna kuning, port yang warna kuning ini adalah digunakan untuk ke klien, misalkan ke laptop ataupun ke PC. Nah, itu nanti PC ataupun laptop yang terhubung ke port yang warna kuning ini nanti bisa terhubung ke internet. Kalau yang dari internet tadi sudah dicolokin ke port yang warna biru ini. Jadi ini adalah LAN. Misalkan Bapak Ibu tadi di rumah punya wireless router seperti ini. Walaupun misalkan tampilannya nggak seperti ini, pasti kalau wireless router itu portnya ada yang warna biru sama warna kuning. Warna biru itu adalah untuk dari internet, kalau yang kuning itu untuk lokal. Nah, kemudian di situ ada tombol warna merah. Ini adalah tombol reset. Misalkan access point Bapak Ibu lupa tuh username dan passwordnya, sehingga kita tidak bisa melakukan konfigurasi atau sudah di hack sama orang lain sehingga udah diganti username passwordnya misalkan. Nah, ketika kita mau mengkonfigurasi tadi tidak bisa masuk ke adminnya tadi, maka ya mau nggak mau kita harus reset. Nah, resetnya dengan menekan tombol yang warna merah ini. Biasanya ditekan, kemudian sekalian dinyalakan, dimatiin dulu wireless access point-nya, kemudian dinyalakan, sehingga nanti dia akan melakukan reset tadi. Reset kembali ke pengaturan awal. Pengaturan WhatsApp. Ada yang buka puasa. Nah, ini gambar dari wireless access point tadi. Jadi ketika Bapak Ibu mau melakukan pertama kali konfigurasi ke wireless router, nanti membutuhkan kabel strike. Nah, kabel strike-nya itu nanti dihubungkan ke warna kuning ini, ke port yang warna kuning. Jangan yang warna biru, tapi warna kuning. Oke. Nah, wireless router itu juga ketika Bapak Ibu pertama kali beli itu juga mempunyai IP address, sudah mempunyai IP address. Biasanya bisa dilihat di bagian bawah dari wireless access point-nya itu ada IP default-nya biasanya. 192.168.0.1, ada yang 192.168.100.1, ada yang 192.168.88.1. Itu tergantung dari biasanya dari merek masing-masing dari wirelessnya tadi. Tetapi secara default biasanya sudah diberikan, sudah ditulis biasanya di bagian bawah. Kalau tidak ada bisa dicek di buku manual, kalau tidak ada juga bisa di browsing gitu. Nah, untuk pertama kali tadi konfigurasinya kita membutuhkan sebuah kabel. Di sini bisa kabel strike dengan menggunakan kabel strike. Nah, kalau di sini klik, kita pilih yang Ethernet. Kemudian kita klik di PC ke fast Ethernet seperti ini. Ulangi lagi. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, kita pertama kali mau konfigurasi membutuhkan kabel tadi. Ini kita menggunakan kabel strike. Kita arahkan ke wireless router, kita klik, kemudian kita pilih ke Ethernet. Jangan internet, tapi Ethernet. Ethernetnya boleh 1, 2, 3, atau 4.
Misalkan di sini saya ke 1, kemudian klik lagi ke PC 0, kemudian pilih yang fast Ethernet. Nah, di sini kan warnanya orange nih, nanti dia lama-lama kemudian akan menjadi hijau. Nih kayak gini sudah hijau. Kalau sudah hijau ini berarti dia terhubung tuh. Begitu. Nah, wireless router ini tadi saya bilang sudah mempunyai IP address secara default. Di sini kita bisa mengecek nih, caranya adalah kita arahkan kursornya ke wireless router. Nah, nanti dia muncul tuh. Nah, di situ muncul LAN. Linknya adalah up, IP addressnya adalah 192.168.0.1/24. Nah, supaya kita bisa mengakses ke wireless router, berarti di PC 0 di laptop kita harus setting satu network dengan IP wireless router. Caranya adalah kita klik PC 0, kemudian kita pilih desktop, kita pilih IP configuration. Nah, kita isi IP addressnya satu network dengan IP dari wireless router. Di sini tadi wireless routernya adalah IP-nya 192.168. berapa? 0 ya? 0. Tadi wireless routernya 0.1, saya pakai 10 saja. Kemudian klik subnet mask, nanti dia sudah terisi secara otomatis karena kelas C, ya dia sudah terisi secara otomatis kelas C. Kalau tadi kita mau menambahkan jadi subnet berapa, nanti tinggal ditambahkan. Kemudian default gateway-nya dikosongin aja, DNS servernya dikosongin. Sudah ini? Boleh ulang? Oke, saya ulangi lagi. Posisinya sudah seperti ini ya, sudah terhubung. Oke, setelah sudah terhubung, Bapak Ibu klik PC 0. Setelah kita klik, ini tabnya di tab desktop, kemudian pilih IP configuration. Setelah pilih IP configuration, Bapak Ibu isi nih IP addressnya adalah 192.168.0.10. Kemudian subnet masknya adalah 255.255.255.0. Kalau sudah, nah setelah tadi kita isi IP address, kita buka browser. Setelah kita isi IP address ini, kita close saja. Kemudian di sini ada namanya web browser. Kita klik ini web browser. Klik. Nah, di sini di URL-nya kita isi IP dari wireless router tersebut. IP-nya berapa? 192.168.0.1. Enter atau go. Nah, muncul nih authorization. Authorization ini sama dengan yang ini tadi. Authorization itu adalah ini autentikasi ini, wireless security ini. Username-nya apa? Admin. Passwordnya admin. Oke. Nah, ini tampilan dari wireless router tadi. Menjelaskan lagi, di sini ada internet connection type. Nah, ini hubungannya dengan tadi port yang warna biru. Jadi ini hubungannya dengan port yang warna biru. Port warna biru itu mau disetting apa? Mau disetting secara DHCP-nya aktif atau mau disetting secara statik. Kalau disetting secara statik, berarti Bapak Ibu ketika tadi ada IP dari internet, Bapak Ibu harus diisi secara statik atau manual. Harus minta tuh IP statiknya berapa, subnet masknya berapa, gateway-nya berapa, DNS-nya berapa.
ribet. Kalau biar nggak ribet, biasanya sudah ada DHCP kliennya, kita tinggal menggunakan ini, tinggal menggunakan yang automatic configuration DHCP ini. Jadi tidak usah mengisi IP tadi yang sangat banyak, itu sudah dicolokin udah langsung dapat IP dari internetan. Kemudian di sini ada network setup. Nah, kalau tadi ada IP address secara default, itu dia nyimpennya di sini 192.168.0.1. Kalau ini kita rubah, otomatis nanti PC 0 itu tidak bisa terhubung. Kalau tidak percaya, kita coba kita rubah jadi 192.168.100.1. Ini kita rubah jadi 100, kemudian saya simpan. Nanti lama kemudian pasti request timeout. Kenapa request timeout? Karena PC 0 itu IP-nya adalah 192.168.0.10, sedangkan wireless routernya sudah ganti menjadi 192.168.100.1. Jadinya dia tidak bisa terhubung. Request timeout. Caranya adalah ya berarti di PC kita harus rubah IP address-nya lagi sejajar dengan network yang ada di wireless access point tadi, wireless router tadi. Di sini jadi 100 lagi. Setelah ini 100 kita close, kita bisa buka lagi ke sini 192.168.100.1 admin. Lanjut. Oh belum ya. Nah tadi kita sudah di network setup ini. Ini ada IP address-nya. Nah ini ada subnet mask. Kalau tadi kebutuhannya untuk di kantor Bapak Ibu misalkan untuk menghubungkan sejumlah pengguna misalkan sebanyak 20, ya berarti nanti kita bisa setting ke /20 7/27 ininya berapa gitu. Subnet masknya tadi begitu 224 gitu. Jadi ini tadi tergantung dari kebutuhan tadi nanti kita settingnya. Di sini kita menggunakan yang /24 aja. Nah kemudian di sini ada DHCP server. Nah ini DHCP servernya ini mau enable atau disable. Kalau DHCP servernya tadi di enable, itu ketika laptop ataupun HP terkoneksi ke access point tadi ke Demargo misalkan, itu ketika tadi terhubung nanti dia akan memberikan IP address secara otomatis. Jadi akan memberikan IP address ke klien baik laptop, handphone, kemudian apa saja tadi yang terhubung, itu akan memberikan IP-nya secara otomatis. Ini kalau DHCP servernya di enable. Tapi kalau DHCP servernya di disable, ya dia tidak bisa melakukan memberikan IP tadi secara otomatis. Walaupun di sini kita bisa klik ke IP ke WiFi-nya tersebut, tapi IP-nya tidak terisi secara otomatis. Kita harus setting secara manual di klien kita tadi, gitu. Biasanya di sini secara otomatis, di sini di enable, begitu. Ya. Kalau seandainya itu setting enable otomatis. Lagi, di sini ada start IP address. Start IP address ini adalah IP yang akan diberikan secara otomatis oleh wireless router tersebut. Di sini startnya mulai dari 100. Ini bisa Bapak Ibu rubah, mau mulai dari 100 boleh, mau mulai dari 150 boleh, mau mulai dari 200 boleh. Jadi di sini bisa dirubah tadi, mau mulai dari 0 juga boleh. Mulai dari 1, 0 nggak boleh. Sampai 200
Mau mulai dari 50 juga boleh. Sampai 254, betul. Kan kita subnet masnya ini 255, 255, 255, 255.0. Kemudian di sini ada maximum number of user. Nah, di sini maximum number of user itu yang klien yang bisa terhubung ke wireless access point ini atau wireless router ini itu yang bisa terhubung mau berapa nih? Mau kita batasi 50 atau mau dibatasi hanya 10 orang atau 10 user saja atau mau kita batasi 20 dan seterusnya. Kita tergantung dari konfigurasi tadi, tergantung dari kebutuhan. Nah, misalkan di sini saya 10. Nah, jika sudah, kita tarik ke bawah. Kemudian kita simpan setting. Kemudian muncul setting are successful. Klik continue. Lanjut. Jadi kita sudah membuat baru konfigurasi networknya ya. Setelah networknya kita konfigurasi, di sini ada setup, sampingnya setup ada wireless. Nah, Bapak Ibu silahkan klik wireless. Nah, di sini ada namanya network name tadi, SSID. Nah, di sini nama SSID-nya bisa kita ganti. Misalkan di sini saya ganti menjadi GTA Depok misalkan. Kemudian tadi itu radio band auto, wide channelnya auto, kemudian standar channelnya menggunakan 2,4. Nah, kemudian yang tadi saya bilang ini ada SSID broadcast, Pak. Nah, di sini ada SSID broadcast. Nah, kalau ini disable, GTA Depok ini dia tidak akan nampil ketika di-scan di sini contohnya. Kalau di sini disable, di sini tidak akan nampil. Jadi kita harus gimana kita koneksinya? Nih, kalau kita mau koneksinya pakai hidden network ini. Jadi kita klik, kemudian kita connect. Nah, di sini ditulis manual nih SSID-nya apa. Misalkan tadi namanya GTA Network misalkan ya. Sensitif di sini. 1 garis atau 2 garis. Sensitif kan, Pak? Hasilnya 1 garis atau 2 garis. Sensitif kan? Yang sebelahnya. Jadi di sini case sensitif, Pak. Huruf besar, huruf kecil gitu. Sensi. Jadi kalau hidden network ya kita harus di sini. Nanti kita klik next, baru nanti dia akan terhubung tadi. Nah, ini kalau tadi SSID broadcastnya di disable, jadi tidak akan muncul di sini. Wah, jadi hilang saya. Nah, kemudian kalau di sini di enable, ya dia akan ketika tadi kita klik di sini dia akan muncul broadcastnya, SSID namanya akan muncul gitu. Nah, di sini kita enable saja, kemudian kita tarik ke bawah, kemudian di save setting. Diklik, kalau sudah diklik kita arahkan ke atas lagi. Nah, kita sudah men-setting tadi nama SSID, cuman hotspotnya tadi ketika orang terhubung itu sudah bisa langsung tuh, tidak ada security wirelessnya tadi. Nah, kita terapkan security wirelessnya tadi. Di wireless ini, di bawahnya ini ada namanya wireless security. Nah, klik sini wireless security. Bukan yang ini ya, tapi yang ini. Wireless security. Nah, di sini security modenya adalah disable. Jadi tidak ada security-nya, nggak ada satpamnya ibaratnya.
Nah, di sini kita klik, kita pilih yang WPA2 personal. Di sini kita pilih WPA2 personal. Di sini ada yang tadi saya jelaskan, ada enkripsi. Ini encryption-nya mau menggunakan AES atau mau menggunakan TKIP. Di sini kita default saja. Kemudian di sini ada passphrase-nya. Nah, di sini passwordnya tadi ketika nanti dia terhubung ke SSID itu, nanti dia meminta password tadi, meminta password untuk masuk ke WiFi tersebut. Di sini misalnya kita isi apa ya? Passwordnya password Depok. Indonesia aja deh. Kalau enggak nih 1 2 3 4 5 6. Nah, kita save. Nah, dia muncul nih passphrase-nya should be minimum 8 dan maksimumnya adalah 63 ASCII karakter. Jadi untuk memberikan passwordnya ini minimal adalah 8 karakter. Kan tadi saya ngisi 6 ya, dia tidak mau. Kalau saya isi Indonesia mau nggak nih? Apa? Oh, GTA Depok, oke. GTA Depok 8 ya? Enggak, GTA Depok kan 8 karakter. Nggak ngikutin sih. Iya kan gravitasinya udah ke bawah. Nah, itu sudah? Sudah ya? Sudah semua? Kalau sudah, ini kita close. Kemudian kita tambahkan sebuah laptop. Yang tadi nggak bisa di-save? Bisa. Sebenarnya secara kalau di simulasi ini kita klik sini juga bisa langsung Bapak Ibu. Tapi kan kalau secara asli kan enggak kan. Tapi kalau secara simulasi sini sebenarnya kita bisa klik langsung sini. Tapi kalau nanti saya ngajarinya kayak gitu, pas konfigurasi yang aslinya, kok ini diklik kan nggak bisa kan? Jadi harus menggunakan PC ini, bantuan ini begitu. Bisa disimpan kan Pak? Ini udah nih kesimpan. Memang tidak ada ini ya, klik setting, tidak ada respon. Iya, continue gitu enggak. Tidak ada notif, betul. Notifnya kalau akhir bulan biasanya. Iya, hari Jumat nanti ada notif. Betul, betul. Di sini kita tambahkan laptop 1, 2, 3. Sudah? Nah, laptop di paket tracer ini secara default dia koneksinya menggunakan LAN. Nah, kita harus ganti menjadi wireless supaya bisa terhubung ke wireless access point ini. Lanjut ya. Nah, tadi saya bilang secara default di paket tracer ini laptop ini menggunakan koneksinya adalah LAN. Ini ada Ethernetnya. Nah, Ethernetnya kita ganti menjadi wireless ini nih. Caranya adalah kita matikan terlebih dahulu laptopnya. Ini ada powernya. Power hijaunya mati ya. Setelah kita matiin power laptop, kita klik pada Ethernet ini. Klik, seret ke bawah, lepas, ulang. Gimana? Ulangi lagi. Oke. Wah, ini hilang gimana nih?
Ya udah nih, saya pakai laptop satunya lagi nih. Oke. Yang pertama, powernya harus dimatikan terlebih dahulu Bapak Ibu. Kalau powernya nggak dimatiin, dia diseret nggak mau no. Cannot remove module when the power is on. Jadi powernya harus dimatikan terlebih dahulu. Setelah itu kita klik pada Ethernet, kemudian kita seret ke bawah, ke sini. Setelah seret ke sini, dilepas. Ya betul, ditukar. Yang ini kita pasang ke sini. Set, nah begitu. Dijual boleh kalau laku. Nah setelah terpasang, baru kita nyalakan lagi tombol power laptopnya. Nggak nyala, lampu LED-nya mati kali. Nah setelah kita nyalakan, baru kita klik pada desktop. Kita cari namanya PC wireless. Kita klik PC wireless. Nah di sini klik pada connect. Nah, pada tab connect kita tunggu beberapa saat, muncul nih access point, namanya adalah SSID-nya adalah GTA Strip Depok. Kita klik, kemudian kita klik connect. Nah, di sini ada pre-share key-nya tadi. Masukkan tadi yang GTA Depok. Kemudian kita klik connect. Kita masukkan passwordnya, kemudian kita klik connect. Nah, ini sudah terhubung nih. Tuh kan terhubung. Nah, terlihat kan terhubung. Silakan Bapak Ibu lakukan pada laptop 0 dan laptop 1. Pokoknya kan tadi ada 3 laptop ya. Silakan tiga-tiganya Bapak Ibu hubungkan. Dari 3 laptop ini silakan Bapak Ibu hubungkan. Ini dimatiin terlebih dahulu. Ini udah mati, ini kita seret saya. Tunggu beberapa saat. Nah ini muncul, klik connect, masukkan passwordnya GTA Depok. Nah ini jadi muncul sinyalnya. Lagi di sini kita matikan terlebih dahulu, kita seret ke bawah, kita ganti dengan wireless, kita nyalakan, kita klik desktop, pilih PC wireless, kita klik connect, tunggu beberapa saat, nanti dia akan muncul nama SSID-nya, kita klik connect, masukkan passwordnya. Nah ini terhubung. Sekarang sudah terhubung. Oke, setelah ini terhubung, ini kan terhubung ya Bapak Ibu. Ini sudah terhubung, sinyalnya sudah kelihatan, hilalnya kelihatan nih. Nah, sama seperti di laptop yang asli ataupun PC yang asli. Di sini kita bisa klik nih IP configuration. Di sini sudah terisi secara otomatis nih IP-nya. Karena tadi saya mulai dari laptop 1, jadi laptop 1 itu IP-nya adalah 50.0. Kan tadi saya startnya dari 50 ya. Jadi IP address-nya adalah 192.168.100.50. Apa? Nah ini IP di laptop 1. Di IP di laptop 2, di laptop 0 tadi 51, lanjutannya tadi 51. Bisa juga kita mengecek IP address-nya lewat command prompt, lewat CMD.
Di sini kita bisa ketik IP config. Tuh. IP config, IP-nya adalah 192.168.100.51. Sama seperti di ini di CMD Windows, komennya sama. Di sini IP config. Ini IP dari wireless LAN-nya nih. 10.10.6.249. Ini yang ada di Windows, ini yang ada di simulasi. Jadi sama perintahnya, command prompt-nya. IP config. Kita juga bisa melakukan tes koneksi ping ke router misalkan 192.168.100.1 reply. Kalau hasilnya reply berarti adalah terhubung. Ping. Ini untuk mengetes koneksinya tadi. Ini kita sudah bisa terhubung. Cara koneksinya tadi menggunakan ping, bisa kita mengecek IP address-nya menggunakan CMD tadi IP config, atau bisa juga tadi ngetes di sini IP configuration. Sama kayak di sini di properties di laptop di Windows. Kemudian kita tambahkan switch di sini. Tambahkan switch. Di sini di network device, kemudian ada switch. Kita pilih yang berapa nih? 2960. 2960 switch ya. Switch 2960. Nih 2960. Kemudian kita hubungkan ke sini. Kabel apa? Ke Ethernet 2 ya. Ke Ethernet 2. Kemudian di sini kita tambahkan ini PC. Kenapa? Ethernet 2. Switch-nya ini ke 0/1. Ini switch, kemudian kita hubungkan. Ini pakai kabel kabel stripe. Ini ke fase Ethernet 0/3. Ini 0/4. Apanya? Harus beda apanya, Bu? Iya. Iya. Iya, beda-beda. Memang beda, Bu. Satu port satu nama. FA 0/1, FA 0/0, FA 0/1, FA 0/1, FA 0/2, FA 0/3.
FA 0/4. Setelah selesai kita Berarti kalau cuma iya. Ujian. di sini biar cepet selesai saya tambahkan server. Biar cepet selesai. Ini gas. Di sini pakai nih gigabit Ethernet 0/1. Ya, ini G 0/1. Kabelnya strike, pilih yang gigabit Ethernet 0/1. Misalkan ini ada di ruangan mana nih? Ya, ininya lebih besar Pak. Harusnya. Ya, kecepatannya tinggi. Gigabit Ethernet. Suara hampers. Ini bisa sampai 1000 Mbps Pak. Bisa 1000 Mbps. Kalau yang pas internet tuh. Pas Ethernet 100. Hah? Oh, kotak orange ini yang kotak ini. Klik kotak, kemudian fill color, kemudian bisa select color. Ulang. Ini yang kotak. Kemudian ini pilih fill color. Kemudian select color, pilih warnanya. Bebas ya. Bebas. Pink. Pink boleh. Ini kan Kanan. Ngapusnya pakai penghapus. Pakai ini nih, yang silang ini Bu. Tinggal diklik aja hapus. Lanjut. Di sini misalkan kita buat lantai 2, nulisnya Pak. Tulis aja Pak lantai 2. Pakai ini nih. Di sini kita buat server namanya misalkan apa nih? GTA-depok.com. Nanti kita buat DNS server. Kenapa? Oh, ini tadi kan di sini tinggal dihapus saja. Yang di server ini saya ganti. Sudah? Lanjut? Belum? Gas. Hah? Share. Nanti ini kan video. Nanti kalau udah selesai nanti saya upload video juga. Lanjut ya. Nah ini kita config servernya dulu. Kita buat namanya gta-depok.com. Klik gta-depok.com. Udah. Klik servernya. Misalkan ada servernya nih di di kantor Bapak Ibu semua tadi. Nanti bisa diakses lewat baik laptop maupun lewat PC-nya tadi begitu. Di sini klik service. Kita buat DNS server. Udah klik service.
pilih DNS. Kemudian di sini ada DNS service-nya on, jangan lupa. Kemudian name-nya kita buat gta-depok.com. Kemudian adresnya berarti 192.168.100 titik, misalkan kita kasih 250. Ini nggak di ACP? Nggak di ACP, kita statik aja. Soalnya nanti kita tanam ke DNS-nya, jadi kita statik. Sudah? Kalau sudah di add, klik add nih. DNS service-nya on, name-nya gta-depok.com, adresnya 192.168.100.250, klik add. Lanjut. Gas nggak nih? Gas. Lanjutkan. Klik. Sekarang tadi kan baru kita bikin DNS servernya, baru kita setting DNS servernya, kita isi IP addressnya nih di servernya. Ini kita pilih secara statik aja. 192.168.100.250. Subnet masknya 255.255.255.0. Default gateway-nya adalah 192.168.100.1. Itu IP address sama kayak DNS tadi apa? DNS tadi. Gateway. Oh ini, iya Pak, harus sama DNS. DNS servernya diisi aja 100.250. Udah? Ini nggak bisa deh. Kalau sudah, ya tinggal di close aja. Ini udah nyimpen otomatis. Lanjut. Lanjut ya. Oke. Nah ini servernya kita sudah nih. Jangan pakai rem, oke. Sekarang kita tes koneksi dulu nih. Dari laptop misalkan. Kita tes koneksi dulu. Apakah sudah bisa mengakses ke server atau belum? Kita ping dulu nih di sini. Ping 192.168.100.250. Ternyata reply. Kita ping DNS-nya ping gta-depok.com. Apakah mau kita ping gta-depok.com? Kalau reply kita pulang, tapi kalau nggak reply berarti masih ada yang belum dikonfigurasi. Belum ya? Berarti masih belum pulang. Hasilnya apa? Cannot find host. Please check the name and okay. Jadi di sini nggak ada konflik kan Pak? Switch nggak ada konflik. Hasilnya ping request call not find host bla bla bla, please check the name. Nah,
Kenapa ini belum? Karena di sini juga kita ini nih, kita di sini gta-depok.com juga belum mau nih. Di browser tadi saya buka nih. Di browser juga pasti host unresolved biasanya. Kita tunggu dulu nih. Nah nih, hostname unresolved, masih belum bisa mengakses ke gta-depok.com. Nah, caranya agar bisa mengakses, kita kembali lagi ke PC 0. Sudah PC 0. Pada setup kita klik setup di PC 0, kita konfigurasi, nambah settingan di wirelessnya. Diulang. Kita klik PC 0, kemudian kita pilih web browser. Di sini kita ketik IP dari wirelessnya tadi, 100.1. Admin. Kemudian klik setup ini. Sudah? Kalau sudah di sini kita tarik ke bawah. Nah, di sini ada nih static DNS. Di sini kita isi dari IP DNS yang tadi kita buat. IP-nya berapa? 192.168.100.25.10. Kalau sudah disimpan. Oh, belum ya? Ya, kalau sudah disimpan, Ini sama yang risk dong. apa? Ini sama yang reserve IP dong. Iya, supaya bisa mengakses DNS servernya. Kan ini ceritanya DNS servernya lokal. Kalau sudah disimpan, save setting, oke. Kalau sudah, kita kembali lagi ke ini. Udah saya close nih. Kalau sudah saya close, nah ini ntar dulu laptop kita urus PC dulu biar terkoneksi ke sini. Karena ini terhubung ini, kita nggak usah ngisi secara statik, kita isi secara DHCP saja. Pada PC 1 klik desktop, kemudian pilih nih DHCP. Ulangi. Pada PC 0 saya klik, kemudian pilih tab desktop, pilih IP configuration. Kalau tadi di server kan saya ngisinya secara statik kan. Nah, ini kan masih terhubung ke sini, ke wireless router. Wireless router itu kan tadi sudah ada DHCP servernya. Jadi saya tidak usah mengisi secara statik, capek satu-satu. Kita klik pakai DHCP aja. Nah, ini request DHCP request successful, ini sudah terisi secara otomatis. Silakan lakukan pada PC 2 dan PC 3. Pada PC 2 kita klik, pilih DHCP. Request IP address, DHCP request successful. Satu lagi PC 3, DHCP request IP address, DHCP request successful. Ya, sudah successful semua? Kalau sudah successful, silahkan di-ping lagi ke gta-depok.com sama sini. Dari mana, Pak? Dari PC dulu. Dari PC dulu, buka command prompt, Bapak klik sini, ping 192.168.100.25.10.
168.100.250. Hasilnya reply. Berarti terhubung nih. Kalau pakai IP address. Kalau pakai domain ping GTA strip depok.com. Reply ya. Nah, kalau sudah reply berarti kalau kita buka di browser itu udah bisa muncul tuh webnya gtadepok.com atau aplikasinya. RTO. Kalau RTO berarti request time on. Enggak, switchnya nggak ada konfigurasi. Switchnya nggak ada konfigurasi. Berarti kalau di RTO coba IP-nya tadi udah satu network belum, Pak? IP di komputernya itu dia dapat DHCP-nya bukan dari 169. Oh, kalau 169 berarti belum dapat DHCP tuh. Dia masih belum dapat DHCP dari si wireless-nya, itu belum dapat. Kalau 169. Kalau yang browser ketemunya sistem pakai preset lagi. Iya, betul. Nah, kalau yang udah reply di ping.gtadepok.com bisa buka browser. Web browser, ketik di sini gta-depok.com. Nah, ini muncul nih webnya, ibaratnya nih web dari atau aplikasi dari gtadepok.com tadi gitu. Cuman permasalahan yang laptop belum terhubung nih. Kan tadi belum terhubung kan? Tadi ngebuka aplikasinya gta-depok.com. Udah bisa ya ini ya. gta-depok.com. Sekarang yang di laptop nih, di laptop itu masih bermasalah. Dia masih belum bisa ngebuka gta-depok.com. Ada yang tahu permasalahannya? Itu yang mana? 192. IP-nya. IP yang mana? DNS servernya. Ya, DNS servernya belum terisi, belum ke-resolve. DNS server di sini belum terisi nih. Karena kan tadi kita nambah konfigurasi. Ini masih dapat dari DHCP yang lama tadi, konfigurasi yang lama. Caranya adalah kita klik static dulu, baru kita klik DHCP. Nanti dia sudah terisi nih. Yang ini juga sama. Kita static dulu, baru kita klik DHCP. Nanti dia terisi semuanya. Satu lagi, static dulu, baru DHCP. Nah, kalau ini kita kalau di sini kita udah bisa nih klik command prompt nih. Tadinya kan ini ya, kita ping ke ini depok.com kan nggak bisa nih. Sekarang kita ping. Nah, hasilnya udah reply. Kalau di ping sudah reply, dibuka di web browser juga sudah bisa akses ke. Ya, kalau sudah reply hasilnya oke. Semuanya betul. Semuanya di statikin, kemudian di kalau di ping sudah reply berarti kita buka web browser sudah bisa tampil. Ini tampilan ini bisa diganti nih sebenarnya. Tampilan Cisco Packet Tracer ini bisa diganti. Gantinya di sini, di server sini. Sini di service sini, ini kan ada DNS tadi. Di HTTPS sini. Ini diganti di sini ya. Tinggal diganti di
index.html-nya diedit. Nah, di sini diganti ini welcome-nya diganti menjadi ini center sini ini tinggal diganti. Ganti GTA Depok. Save. Yes. Ini kalau kita akses lagi dari sini, dari klien, GTA Street Depok .com. Tuh, GTA Depok. Sudah terhubung semua? Kira-kira seperti itu, ada yang mau ditanyakan?